Yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 44. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Kisah kali ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Regina yang sedang menaiki pesawat menuju kota Kuchiba. Tak sampai sana, si ibu juga berharap pada Regina supaya ia bisa mendapatkan teman saat di kota Kuchiba. Namun nampaknya Regina terlihat tak yakin dengan apa yang diucapkan oleh ibunya. Kemudian hari esok pun tiba, tepatnya di lab penelitian Profesor Sakuragi. Di sana Satoshi, Go serta Koharu berpamitan ke Profesor Sakuragi untuk berangkat ke sekolah. Nampaknya di sana Satoshi merasa gugup lantaran hari ini ia akan kembali ke sekolah untuk bertemu dengan teman-temannya. Lalu saat mereka berangkat, di perjalanan Koharu tak sengaja melihat seseorang di balik sebuah air mancur. Ternyata orang yang dilihat Koharu adalah Regina, yang mana di sana Regina sedang bermain dengan Pokemonnya yang bernama Glacia. Saat dilihat datanya, Glacia adalah Pokemon salju segar tipe S dan Glacia merupakan salah satu bagian dari evolusinya Eevee. Setelah itu beralih ke Glacia yang tiba-tiba menggigit rok Regina. Lalu dari situ kita tahu bahwa Regina memberi panggilan nama tersendiri pada Glacia dengan sebutan Michi. Tak sampai sana, Koharu juga mendengarnya dan Koharu bertanya-tanya tentang nama tersebut. Sekilas setelah itu, Koharu dipanggil oleh Satoshi dan Go yang berniat akan berangkat duluan. Namun saat pandangan Koharu kembali melihat air mancur, Regina dan Glacia sudah menghilang. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah sampai di sekolahan. Di dalam kelas diperlihatkan yang mana Satoshi sedang dijadikan bahan presentasi oleh Go. Karena presentasi kali ini bertema teman. Jadi Go mempresentasikan mengenai diri Satoshi. Di sana Go menjelaskan mengenai isi kepala Satoshi dalam sebuah gambar, yang mana dipenuhi Pokemon dan Pokemon Battle. Tak sampai sana, Go juga menjelaskan jika Satoshi bisa memahami perasaan Pokemon, semacam insting binatang. Setelah selesai presentasi, tiba-tiba pintu kelas terbuka. Ternyata orang yang muncul adalah Regina dan Glacia. Di sana raut wajah Regina nampak terlihat murung. Setelah itu si guru memperkenalkan jika Regina adalah murid pindahan. Namun Regina hanya sekolah di sana untuk sementara waktu dengan alasan jika orang tuanya sedang bekerja di kota Kuchiba. Si guru kemudian menyuruh Regina untuk menitipkan Pokemonnya di taman Pokemon. Mendengar hal tersebut, Koharu tiba-tiba langsung berinisiatif untuk mengantar Regina ke taman Pokemon. Sebelum pergi, Koharu memperkenalkan diri ke Regina. Kemudian saat di perjalanan, Koharu memastikan apakah Glacia milik Regina bernama Michi. Sontak Regina kaget karena Koharu mengetahui hal tersebut. Lalu Koharu menceritakan jika pada pagi hari tadi saat melihat Regina, ia tak sempat menyapa. Dan ketika bertemu kembali di kelas, Koharu merasa sangat bahagia. Namun di sana raut wajah Regina terlihat dingin dan biasa saja saat Koharu bercerita. Sampai tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di taman Pokemon. Dan di sana mereka disambut oleh Pikachu, Sarunori, dan Eevee. Lantas Michi langsung dikerubuni oleh trio Pokemon itu. Dan mereka bertiga mencoba untuk berkenalan dengan Michi yang dari tadi terlihat waspada. Awalnya Regina agak cemas, namun nampaknya Koharu juga ikut turun tangan untuk berkenalan dengan Michi. Dan hal itu akhirnya membuat Regina merelakan Michi untuk ditinggal di sana sampai jam pulang sekolah.
Tapi Koharu mengatakan jika pas istirahat Michi boleh ditemui. Setelah itu Koharu dan Regina pun kembali ke kelas. Kemudian saat di perjalanan Koharu menceritakan ke Regina mengenai Satoshi dan Go yang saat ini tinggal di lab penelitian Sakuragi atau lab ayahnya. Regina yang mendengar nama Sakuragi nampak teringat akan suatu hal, yang mana pada waktu di rumah Regina tak sengaja mendengar percakapan orang tuanya mengenai lab penelitian Sakuragi tersebut, di mana dalam percakapan orang tuanya membahas mengenai Glacia yang diusahakan akan diperiksa di lab penelitian Sakuragi. Lalu berlanjut yang akhirnya Koharu dan Regina telah sampai di kelas. Di sana para murid langsung menyambut Regina dan menanyakan berbagai macam hal tentangnya. Tiba-tiba dari arah lain terlihat Glacia yang berlari ke arah kelas, sembari diikuti trio Pokemon. Bagi Glacia, pandangan murid-murid kelas begitu menyeramkan di matanya, sampai kemudian Glacia pun menyerang mereka yang tak sengaja. Di posisi paling depan muncul Satoshi, Go, dan Koharu. Sontak serangan tersebut langsung membuat semua murid membeku. Melihat hal itu, Regina pun teringat kembali akan suatu kejadian yang baginya selalu membayangi, di mana Regina dibully teman-temannya dan disebut sebagai Ratu Es. Lantas setelah ingatan itu, trio Pokemon muncul dengan gagahnya dan langsung menghancurkan esnya. Setelah itu Regina meminta maaf ke mereka. Di sana Koharu, Satoshi, dan Go terlihat biasa saja dan tak mempermasalahkan hal tersebut. Namun berbeda dengan murid-murid yang lain yang terlihat tak menyukai. Lalu Shin berpindah di lab penelitian Profesor Sakuragi, yang mana di sana ada kedua orang tua Regina yang sedang berkonsultasi dengan Profesor Sakuragi terkait Glacia. Di sana orang tua Regina menceritakan bahwa Glacia milik Regina memiliki kekuatan pembekuan yang tinggi dan selalu membekukan hal-hal yang tidak disukai olehnya. Oleh sebab itu Regina susah mendapatkan teman dan selalu pindah-pindah sekolahan. Di sana orang tua Regina berharap supaya Glacia diperiksa agar Regina bisa mendapatkan teman. Shin kemudian kembali di sekolahan, tepatnya di dalam kelas. Saat jam istirahat terlihat murid-murid yang lain menjauhi Regina. Koharu yang menyadari hal tersebut lantas langsung menemui Regina dan mengajaknya untuk makan siang. Namun Regina menolak ajakan Koharu, tapi Koharu terus membujuknya bahkan untuk hari esok. Dan di sana Regina mengatakan jika besok ia sudah tidak kembali ke sekolahan. Padahal Koharu sudah menganggap Regina sebagai teman. Namun Regina menyanggah jika saat ini temannya hanya Michi. Kemudian Regina pun pergi karena dirinya dipanggil oleh si guru. Di ruang guru Regina nampak terus melamun, sampai kemudian tiba-tiba Koharu, Satoshi, dan Go muncul dengan keadaan terengah-engah karena panik. Di sana mereka langsung mengatakan untuk tidak mengeluarkan Regina dan diikuti pembelaan lain dari Satoshi dan Go. Sontak mendengar itu Regina maupun si guru terlihat bengong. Lalu si guru mengatakan jika ia tidak akan mengeluarkan Regina karena Regina murid pindahan yang belum mengetahui banyak hal. Lantas di sana Regina yang mendengarnya terlihat tersipu malu dengan pembelaan mereka bertiga, karena ia pikir tidak akan ada yang peduli padanya. Setelah itu Koharu kembali mengajak Regina untuk makan bersama. Sebelum itu Regina mengeluarkan Michi. Tiba-tiba Michi langsung waspada dan akan menyerang. Michi, dame! Di sana Regina langsung menghentikan Michi dan hal itu seketika langsung membuat Michi pingsan. Shin lalu berpindah di lab penelitian Sakuragi, yang mana saat ini Profesor Sakuragi sedang memeriksa keadaan Michi. Di samping itu, karena hal tersebut Regina nampak cemas. Tapi Koharu serta Satoshi dan Go mencoba untuk menenangkannya.
Tak lama kemudian pemeriksaan selesai dilakukan. Lalu Profesor Sakuragi menunjukkan data pemeriksaannya. Pada data tersebut ada kondisi yang tak wajar, di mana suhu tubuh Michi sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan faktor keseringan menggunakan teknik blizzard yang kuat. Akibatnya Michi tak dapat mengatur suhu tubuhnya, dan bila kondisi tersebut terus dilakukan maka keadaan buruk akan menimpa Michi, semisal mati. Mendengar penjelasan Profesor Sakuragi, Regina langsung menyadari kesalahannya dan seketika itu juga meneteskan air mata. Lalu Regina menceritakan kejadian saat pertama kali Michi menggunakan teknik blizzard, yakni ketika Regina dibully teman-temannya dengan sebutan Ratu Es. Tak sampai sana, kejadian itu terus-terusan berulang sehingga kapanpun dan dimanapun Michi selalu waspada demi melindungi Regina. Atas dasar itulah kenapa Regina merasa bersalah karena dirinya mengetahui namun tetap mendiamkan Michi. Lalu tiba-tiba orang tua Regina muncul. Di sana orang tua Regina menanyakan ke Profesor Sakuragi apakah Michi mengalami gangguan penyakit. Namun sebelum ada jawaban, Regina langsung memberitahu ke orang tuanya bahwa sebenarnya Michi hanya mencoba melindungi dirinya supaya tidak dijahili. Maka karena hal tersebut, Regina sangat merasa bersalah. Di sana orang tua Regina juga terlihat baru mengetahui dan memahami fakta sebenarnya dari Michi. Setelah itu Regina mencoba mengatakan jika ia ingin lebih kuat dari sekarang supaya bisa melindungi Michi. Atas hal tersebut Koharu, Satoshi, dan Go pun turut serta untuk mendukungnya. Tak lama kemudian Michi pun tersadar dari pingsannya. Melihat pemandangan tersebut, orang tua Regina juga baru sadar jika selama ini Regina sudah mempunyai teman, yakni Michi itu sendiri. Singkat cerita, pada keesokan hari tepatnya di lapangan sekolahan, Regina mencoba meminta maaf ke murid-murid yang lain. Dan atas permintaan maafnya tersebut, Regina dan Michi akan membuatkan taman bermain es untuk mereka. Dan dengan dibantu Pokemon-Pokemon Satoshi dan Go. Setelah taman bermain es selesai, Regina dan Michi mencoba membuat area seluncur es di tengah-tengah taman tersebut. Tiba-tiba Ivy datang dan langsung meniru teknik Michi. Di sana Regina bertanya-tanya dan bengong melihat Ivy. Lalu Koharu datang dan menjelaskan jika Ivy memang suka meniru teknik dari evolusinya. Sampai akhirnya taman bermain es pun selesai sepenuhnya dan mereka semua bahagia. Kemudian singkat cerita, beberapa hari kemudian tepatnya di lab penelitian Sakuragi saat sedang sarapan, Satoshi dan Go dikejutkan dengan kedatangan Koharu yang berteriak memanggil nama mereka. Di sana Koharu menyampaikan jika ia mendapat paket dari Regina. Ketika paket itu dibuka, ternyata isinya boneka Michi di dalam kubah salju. Dan di sana juga ada secarik surat. Lalu Koharu pun membaca surat tersebut yang berisi jika Michi sudah bisa mengontrol teknik blizzardnya. Dan saat ini Regina sedang menyukai Pokemon Battle. Di dalam surat itu Regina juga berjanji akan berkunjung kembali saat liburan. Setelah membaca surat itu, Koharu nampak sangat begitu senang untuk menunggu kembali kedatangan Regina. Sementara Satoshi dan Go menanti kedatangan Regina untuk diajak battle saat bertemu nanti. Kemudian berlanjut di mana Go mendapatkan kembali misi percobaan dari Project Mew, yang mana saat memilih misinya ia mendapat misi untuk menangkap Pokemon King Draliar.
Setelah itu asisten Profesor Sakuragi memperlihatkan data Kendra di layar monitor. Di dalam data dijelaskan jika Kendra merupakan Pokemon naga tipe air yang tinggal di dasar laut. Setelah itu, Renji menambahkan jika menangkap Kendra liar cukup sulit dilakukan, ya karena hidupnya di dasar laut. Kemudian Kikuna menambahkan jika orang-orang biasanya mendapat Kendra dengan evolusi pertukaran dari Seadra. Lalu Go mulai mencari habitat Seadra liar yang mana merupakan evolusi dari Kendra. Sampai kemudian Go menemukan jika tempatnya berada di kota Kaina Prefektur Hon. Setelah itu Satoshi dan Go langsung berangkat ke sana. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Prefektur Hon. Di sana mereka langsung mengeluarkan Pokemonnya untuk membantu dalam pencarian. Ketika menyelam, terlihat banyak sekali Pokemon Lovegus dan ada beberapa yang masih hinggap di atas terumbu karang. Lalu Go mencoba untuk menangkapnya. Namun penangkapan tersebut gagal. Lalu mereka kembali melanjutkan pencarian. Namun tak terduga muncul Pokemon Hinbas yang mengageti mereka. Di sana mereka menyadari jika menemukan Seadra maupun Kendra harus menyelam lebih dalam, yang kemudian mereka kembali mencarinya. Tapi lagi-lagi mereka gagal. Namun saat penyelaman itu terlihat Go menemukan sesuatu. Kemudian dari atas ada seseorang yang menyapa dan orang tersebut adalah Gonji, kenalan Satoshi. Maksudnya Genji, yang merupakan seorang Elite Four atau pelatih Pokemon di Prefektur Hon. Kemudian di atas kapal milik Genji, Satoshi dan Go mengatakan tujuan untuk mencari Kendra. Di sana Genji mengatakan jika dirinya telah melihat Kendra ketika menyelam dan terseret pusaran air yang membuat penyelamannya semakin dalam. Setelah itu Genji menawarkan mereka untuk menggunakan perlengkapan selamnya, tapi dengan syarat mereka harus membantu pekerjaannya menyelam, yakni berburu harta karun. Setelah itu pekerjaan pun dimulai, yakni berawal dari Genji yang sedang mencari kapal selam kuno di dasar laut. Sementara Satoshi dan Go membantu Genji dengan mengawasi di atas kapal. Karena mereka menunggu, Go lalu mengeluarkan kunci dan kemudian mengajak Satoshi untuk mengeluarkan Lucario-nya. Di sana tujuan Go tersebut adalah menyuruh kunci untuk mengeluarkan gelombang supersonik. Sementara Lucario bertugas untuk memastikan keberadaan dengan auranya. Lalu mereka pun memulainya. Hingga kemudian hari mulai berganti sore. Awalnya Genji menyuruh Satoshi dan Go untuk menyudahi pencarian. Namun di sana Lucario memberi aba-aba jika dirinya telah menemukan keberadaan kapal selam kuno. Kemudian Satoshi menyuruh Genji untuk pergi ke arah matahari terbenam. Dan benar saja di sana akhirnya Genji menemukan kapal selam kuno yang ternyata berbentuk Kendra. Namun Genji memutuskan untuk melanjutkan penyelamannya besok hari karena hari ini sudah mulai gelap. Kemudian pada malam hari di atas kapal, Genji menunjukkan foto kapal selam kuno yang berbentuk Kendra itu ke Satoshi dan Go. Setelah melihat itu, Satoshi dan Go penasaran kenapa kapal selam tersebut berbentuk Kendra. Genji lalu menjelaskan jika peradaban kuno pada masa itu mengidolakan Kendra. Tak hanya itu, Genji juga memperlihatkan sebuah vas bunga yang ia dapatkan di pantai.
Dan saat mencari tahu, Genji mulai mengetahui jika kapal selam kuno menyimpan sebuah harta karun di daerah lautan yang saat ini mereka singgahi. Maka dari itulah Genji melakukan perburuan harta karun sebagai sampingan dari pekerjaannya menjadi pelatih Pokemon. Di sisi lain, Go menunjukkan barang temuan sebelumnya, yang ternyata barang pecahan tersebut adalah bagian dari vas bunga yang ditemukan Genji. Setelah itu mereka pun tidur. Dan singkat cerita, hari mulai berganti pagi. Di atas kapal, Genji memasrahkan penyelaman kali ini kepada Satoshi dan Go untuk sekalian menangkap Kindra. Lalu setelah selesai persiapan, akhirnya mereka pun mulai menyelam. Dan memang benar kapal selam kuno tersebut berbentuk Kindra, yang sebelumnya kita tak ditunjukkan terkait gambarnya. Lalu setelah itu Satoshi dan Go mulai menuju ke kapal selam, tapi ternyata arus di daerah kapal selam tersebut sangatlah kuat. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan pencarian hingga kemudian saat sampai di kapal selam, Go melihat Saedra liar. Sampai kemudian mereka menemukan sebuah peti harta karun, dan ketika peti itu dibuka, isinya hanyalah pasir. Namun Go merogoh peti tersebut hingga ia mendapatkan sebuah sisik yang ternyata adalah Dragon Scale. Tiba-tiba dari arah lain Saedra datang dengan ketakutan karena dikejar Pokemon. Untungnya Pokemon tersebut tak sengaja tertangkap oleh Go, dan Pokemon itu adalah Samehada. Selepas menangkap Samehada, nampaknya Saedra tertarik dengan Dragon Scale yang dibawa oleh Go. Karena mungkin Saedra ingin berevolusi menjadi Kindra, maka dengan cuma-cuma Go pun memberikan Dragon Scale tersebut ke Saedra. Tapi Go meminta tolong ke Saedra supaya ia menunjukkan tempat keberadaan Kindra. Maka dengan begitu mereka pun langsung mengikutinya. Setelah sampai, tiba-tiba pusaran air muncul kembali, dan di sana Go baru mengingat jika pusaran air tersebut adalah ulah dari Kindra. Lalu tanpa pikir panjang, Go pun langsung menuju ke dalam gua. Saat berada di dalam gua, karena Go belum menemukan Kindra, akhirnya ia teringat jika Kindra akan muncul ketika ada Kairyu. Maka dari itu Go mencoba memancing Kindra dengan cara melihat video Kairyu. Dan benar saja Kindra akhirnya muncul. Di sana Go memikirkan cara untuk menangkap Kindra, karena sebelumnya saat melempar Pokeball di dalam air selalu gagal. Maka dari itu ia memutuskan untuk mengeluarkan Inteleon. Tapi usaha mereka belum membuahkan hasil karena pertarungannya di dalam air. Dan untungnya Satoshi muncul dengan Unoragon yang nampak mendukung Go. Mendengar dukungan Satoshi, Go yang kembali bersemangat lalu mengeluarkan Tamanta. Sampai akhirnya Go pun berhasil mendapatkan Kindra. Setelah itu mereka pun bergegas untuk ke atas. Namun lagi-lagi ada arus. Dengan begitu Go lalu mengeluarkan Kindra dan meminjam kekuatannya untuk kembali ke atas kapal. Setelah itu nampak di belahan bumi lain, Asahi telah mengonfirmasi misi percobaan Go menangkap Kindra liar. Lalu di sana Tsurugi nampak tak sabar untuk menyuruh Asahi lebih cepat. Ternyata saat ini Tsurugi dan Asahi sedang menunggu kemunculan Pokemon legendaris Regirock.
Lalu kembali ke Satoshi dan Go, yang mana akhirnya Go mendapatkan token penyelesaian misi. Dan di sana nampaknya mereka mendapatkan sedikit wejangan dari Genji. Lalu setelah itu to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 44. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.